Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Sedianya hari ini jadwalnya Ustaz Ahmad Yani Nasution, tapi beliau berhalangan karena sedang sakit sehingga terpaksa. Baik, kita doakan mudah-mudahan Ustaz Ahmad Yani Nasution bisa segera sehat kembali. Amin. Jamaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal berapa ya? 22 apa 21? 21 Desember ya, bertepatan dengan hijriahnya 1 Rajab ya. Berapa tahun berapa? 1447 ya hijriah. Walaupun Falakiyah NU kemarin melakukan Ru'yatul Hilal, ternyata tidak melihat hilal, sehingga kalau bagi teman-teman NU hari ini masih bulan apa nih? Sebelum Rajab apa? Apa? Jumail akhir. Baik, Jumail akhir ya, masih Jumail akhir bagi teman-teman NU, karena digenapkan ya, yang tidak terlihatnya hilal digenapkan menjadi 30 hari Jumail akhirnya. Jadi 1 Rajabnya akan jatuh besok tanggal 1. Tapi bagi yang ikut kalender dari pemerintah, maka 1 Rajabnya jatuh di hari ini, tepat bulan Rajab. Bulan keberapa Rajab? Rajab bulan ke-7 ya. Rajab bulan ke-7. Setelah Rajab apa? Sya'ban ke-8, Ramadan ke-9. Nah, berarti kalau udah masuk bulan Rajab,
Tinggal 2 bulan lagi kita insya Allah bisa masuki bulan Ramadan. Itu sebabnya tadi imam membaca sebuah doa yang senantiasa kita ingat, kita baca menjelang memasuki bulan Rajab. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba. Terus wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fi Rajaba, di bulan Rajab ini, wa sya'bana, dan di bulan Sya'ban nanti, wa ballighna, dan sampaikanlah umur kami fi Ramadan, sampai ke bulan Ramadan. Itu doanya. Jadi doa yang sangat luar biasa ya. Minta supaya kita diberikan berkah di bulan Rajab dan Sya'ban, dan umur kita disampaikan sampai dengan bulan Ramadan, yang bulan yang sangat mulia, Sayyidus Syuhur, yaitu bulan yang sangat luar biasa. Mengapa kita berdoa seperti itu? Karena memang para ulama menjelaskan bahwa bulan Rajab ini adalah ibaratnya kita seorang petani gitu ya. Rajab ini adalah bulan menanam benih, menanam benih. Kemudian Sya'ban adalah bulan menyirami benihnya, dan Ramadan merupakan bulan memanen. Jadi panennya di Ramadan nanti. Dimulainya menanam benihnya ya sekarang ini. Jadi untuk supaya kita nanti Ramadan itu betul-betul bisa panen, pastikan kita menanam dari mulai sekarang. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bulan Rajab ini sebagai salah satu bulan haram. Apa artinya haram? Masih ingat nggak? Bukan bulannya haram, nggak boleh. Malah haram nggak apa haram? Cuma kita simak ya ayatnya, surah At-Taubah ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Nah ini. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Arba'atu hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Yang maknanya adalah inna iddatasy syuhur, sesungguhnya bilangan asyuhur bulan. Bilangan bulan itu jumlah bulan. Syuhur ini jamak dari syahr ya. Baik ada syahrul Ramadan, kita sering mendengar ya, bulan Ramadan. Syahru itu maknanya adalah bulan, tapi bukan bulan yang bulat di langit ya. Kalau bulan yang bulat di langit itu bahasa Arabnya qamar, beda mananya. Kalau di kita kan bulan yang bulat di langit itu disebut dengan bulan. Nama-nama Januari, Februari juga disebut dengan bulan. Kalau dalam bahasa Arab beda. Kalau syahrun bulan adalah bulan nama-nama tadi. Kalau bulan yang bulat di atas itu namanya Al-Qamar. Jadi dibedakan. Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya bilangan bulan-bulan atau jumlah bulan-bulan, indallahi 12 syahran, di sisi Allah itu ada 12, ada 12. Syahran bulan. Ada 12 sebenarnya. Fi kitabillahi, sudah tertulis di dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ard,
pada hari ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi waktu Allah ciptakan langit dan bumi itu sudah ditentukan oleh Allah nih. Oh, yang kemarin saya jelaskan ya, bumi berputar segala macam kan, bergerak mengelilingi matahari, sudah dihitung semua bahwa bulannya akan berjumlah 12 hitungannya. Jadi bukan penemuan manusia, 12 ini sudah ditetapkan dari dulu saat langit dan bumi diciptakan. Sehingga ya tidak bisa lepas dari apa yang sudah Allah tetapkan, baik Muharram maupun Hijriah jumlahnya sama 12. Walaupun jumlah harinya beda. Karena kalau yang Masehi ya, Muharram Masehi, karena kalau yang Masehi berdasarkan perhitungannya berdasarkan peredaran matahari. Tapi kalau yang Hijriah berdasarkan peredaran bulan. Namanya bulan ya sebenarnya lebih cocok peredaran bulan sih. Lebih ini ya. Ini kan namanya bulan, tapi peredarannya matahari, kan lucu juga. Nah, udah gitu sebutannya matahari. Apa sekarang matahari Januari, jadi lebih pas gitu. Bukan bulan Januari. Ya, kan lu ngitungnya pakai matahari bukan pakai bulan gitu. Kalau kita umat Islam benar ngitungnya pakai bulan. Namanya juga bulan, ngitungnya pakai peredaran bulan. Bukan peredaran matahari. Cuman ya lucu juga kalau disebut matahari. Matahari apa nih? Matahari Juli gitu. Matahari Desember. Baik, jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Jadi minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu minha, di dalamnya nya ini kembali kepada bulan syuhur tadi ya, 12 bulan. Arba'atun hurum, ada 4 yang diharamkan masuk ke dalam bulan haram. Maksud haram ini adalah yang dihormati ya, bukan bulan yang haram. Kayak di Mekah itu namanya tanah haram. Ada masjid namanya Masjidil Haram. Bukan masjid yang haram, tanahnya haram, tapi haram itu dalam bahasa Arab maknanya lah yang dihormati, yang mulia, yang dimuliakan atau yang dihormati. Arba'atun hurum, ada 4 bulan. Begitulah yang ditentukan di dalam agama yang lurus. Fala tadzlimu, janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri di dalamnya. Fihinna anfusakum. Apa aja bulan yang 4 ini? Nah, Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya. Yang 3 bulan itu berurutan. Apa aja yang berurutan? Ada yang tahu? Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram. Nah, itu 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi bulan ke 11, 12 dan 1. Jadi Dzulqa'dah itu bulan ke 11 November kalau bahasa kita ya, biar gampang. Dzulhijjah itu bulan ke 12 terakhir. Jadi bulan terakhir di dalam kalender Hijriah itu adalah Dzulhijjah. Bulan haji ya, bulan ke-12. Mudah-mudahan saya bisa berangkat besok. Nggak di sini nanti, nggak ikutan menyaksikan pemotongan kurban. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 3 bulan berturut-turut kata Nabi, dan 1 bulan berada di antara. Nah, di antara bulan apa tadi? Masih ingat? Jumadil akhir dan Sya'ban. Nah, kata Nabi begitu hadisnya. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan di antara.
Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, itu bulan Rajab, betul. Bulan Rajab ya, bulan ini nih bulan Rajab. Itu bulan-bulan yang dihormati, yang dimuliakan. Nah, itu ada sejarahnya memang dari zaman dulu. Orang-orang Quraisy itu bersepakat bahwa di bulan-bulan Muharram atau bulan haram tersebut yang dihormati itu tidak dilakukan peperangan kecuali mereka diserang duluan ya, mempertahankan diri. Tapi kalau ada yang orang berantem, orang apa, tunggu, ini masih bulan Rajab nih, lu kalau mau perang sama gua ntar bulan depan, kira-kira gitu. Jadi mereka sepakat untuk menahan diri, dan itu sudah menjadi peraturan tidak tertulis yang disepakati oleh para suku-suku di di zamannya jahiliyah dulu ya. Dan praktek tersebut ternyata diadopsi oleh Islam, diimplementasikan, dan Allah menetapkan sebagai salah satu bulan haram, hurum yang mulia atau yang dimuliakan. Baik jamaah subuh dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita kembali kepada penjelasan para ulama. Yang pertama, bulan Rajab ini adalah bulan menanam. Kemudian bulan depan masuk bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Dan jika masuk ke dalam Ramadan, maka kita bisa memanen hasil apa yang kita tanam di bulan Rajab ini. Maka kalau kita nanti akan berubah, kita yakin ya, Ramadan nanti kita akan, kalau kita sampai insya Allah kita akan berubah. Yang tadinya suka bohong misalnya, pasti nggak ada yang berani bohong, jujur. Hebat loh Ramadan itu, ya kan? Kenapa? Karena takut batal puasanya. Berubah. Yang tadinya suka bercanda, suka ngeledek, jadi baik ngomongnya, jadi ngomongnya gini. Nggak ada tuh yang berani ngeledek, ya kan? Yang matanya suka lirik kanan kiri, nggak ada yang berani nanti Ramadan. Kenapa? Takut batal rasanya, pahalanya minimalnya hilang gitu. Beda, ada berubah, bener-bener Ramadan tuh berubah orang. Nah, tadi siang ngerokok, jadi nggak ngerokok gitu. Yang tadinya jarang baca Quran, jadi baca Qurannya rajin. Ya kan? Wah, ngejar tuh 1 bulan, gimana caranya supaya khatam dan seterusnya. Nah, mulailah kebiasaan-kebiasaan itu dimulai pemanasan dulu nih dari sekarang supaya nanti nggak kaget gitu kira-kira. Jadi pada saat Ramadan kita udah siap, ya, udah persiapan mulai dari sekarang nih. Kalau ada yang lewat nggak usah dua nggak usah gitu. kanan kiri buat lu itu nggak usah, dari sekarang mulainya. Jangan nunggu Ramadan nanti, sekarang udah mulai supaya nanti Ramadan terbiasa gitu, persiapan. Ya kan, yang tadinya suka ngomel-ngomel, suka ngamuk-ngamuk, suka marah-marah, tersinggung dan sebagainya, mulai dari sekarang berlatih untuk sabar. Kan, yang tadinya karaoke mulai ganti dengan murotal gitu. Gitu kira-kira. Jadi inilah kata para ulama, masuk bulan haram, kita persiapan, kita tanam sebanyak mungkin yang nanti akan kita panen di bulan Ramadan, insya Allah.
Baik jamaah subuh ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Rajab ini, samping terapkan menjadi bulan haram, ada juga satu peristiwa besar yang kita semua sudah tahu. Apa itu? Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tanggal berapa? 27 Rajab. Jadi menurut kesepakatan para ulama, tanggal 27 Rajab Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Perjalanan apa? Apa bedanya sama Mi'raj? Nah, Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalilnya mana? Apa itu dalilnya? Surat Al-Isra ayat 1 ya. Nah, masih hafal kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat tersebut dengan gamblang dimulai dengan kalimat subhan. Apa artinya subhan? Maha suci ya. Setiap hari kita membaca ya, habis surat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di sini subhanalladzi. Maha suci zat yang, alladzi yang. Asra memperjalankan. Nah ini. Jadi bukan Rasulullah berjalan sendiri, enggak, tapi diperjalankan oleh siapa? Oleh yang maha suci. Oleh zat yang maha suci itu maknanya, masih ingat? Tidak punya kekurangan, tidak punya kesalahan, tidak punya kelemahan. Itu namanya maha suci. Jadi kalau ada bilang mustahil, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau mustahil itu sifat kekurangan. Mana mungkin, nggak ada yang mana mungkin bagi Allah. Itu sebabnya ayatnya dibuka dengan kalimat subhan, maha suci. Maha suci dari kekurangan, maha suci dari ketidakmampuan, maha suci dari kesalahan. Gak mungkin Allah salah, gak mungkin Allah gak mampu untuk memperjalankan tadi Rasulullah dari mana? Minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam doang. Ini ujian bagi Nabi loh, ujian yang sangat berat loh. Nabi itu lagi senang-senangnya karena umat udah mulai banyak nih yang masuk Islam, udah mulai banyak pengikut segala macam. Ya kan? Tiba-tiba dijelaskan kepada umatnya. Siapa yang percaya zaman itu? Gitu, berat ini sebetulnya. Di satu sisi Nabi senang Isra Mi'raj kan, sampai naik ke langit ke-7, tapi di sisi lain kan dia harus menyampaikan kepada umatnya. Wahai umatku, tadi malam saya berjalan-jalan, kemana? Ke langit ke-7, coba. Orang imannya masih ragu-ragu. Ini kok makin aneh, makin kesini makin aneh aja nih Muhammad, gitu. Nggak gampang loh itu mempercayai hal seperti itu, terutama bagi orang yang imannya masih tipis. Itu sebabnya banyak orang yang hari itu juga murtad. Murtad langsung, wah nggak bener nih. Makin sini makin ngacok, ada gitu. Udah gua baru masuk Islam gua, istilahnya. Ya kan? Terus kan makin lama makin ngaco nih, makin aneh. Mana ada orang yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuman semalam. Wah zaman dulu naik onta. Lebih berapa bulan. Iyalah, dari Mekah ke Madinah aja naik onta berapa lama ya, dulu. Kalau sekarang kan cepet. Cuman kalau naik bus
6 jam, 7 jam ya. Kereta cepat 2 jam. Naik onta 2 bulan. Coba. Apalagi kan Masjidil Aqsa berapa lama itu? Udah itu bener-bener orang yang ragu-ragu dengan Islam yang baru mau ikut-ikutan tuh. Kagak jadi dah gua. Nggak bener nih. Makin lama makin aneh. Nggak masuk akal gitu. Tapi bagi orang yang paham dengan kalimat Quran tadi dan percaya dengan Quran, karena kan bukan melihat nabi ya manusia gitu, tapi dia melihat Quran dengan ucapan subhan, dengan melihat subhan bagi orang yang paham bahasa, kalau orang Arab semua kan masih di Mekah kan, Islam Mi'raj, mereka ahli-ahli bahasa semua, mendengar kata subhan, wah udah pasti ini bukan nabi. Itu Allah yang bikin ini, yang memperjalankan, ya udah nggak mungkin lah, nggak mungkin bohong, nggak ada yang mustahil, jadi nggak ada yang nggak mungkin. Kata Abu Bakar lebih hebat dari itu ceritanya saya percaya, gitu kata Abu Bakar. Makanya disebut Abu Bakar As-Siddiq pertama kali itu, karena dialah yang pertama kali mengucapkan seperti itu. Ini ada sahabat lapor ke Abu Bakar, tuh temenmu kok cerita begini-begini, emang gimana sih itu orang bener apa enggak gitu. Apa kata Abu Bakar? Lebih dari itu saya percaya. Jangankan itu gitu, jangankan semalam ya kan, semenit nyampe sono percaya saya kayak gitu, kira-kira ya. Kenapa? Karena ayatnya tadi subhanallah, maha suci. Kalau yang memperjalankan maha suci, apa yang nggak mungkin? Laut merah bisa dibelah, kan gitu. Orang mati bisa hidup lagi, burung yang dicincang bisa hidup lagi, dan seterusnya. Kisah-kisah para nabi. Jadi apa anehnya? Nggak aneh kok. Itu Musa aja bisa ngebelah laut karena maha suci ini. Nabi Ibrahim bisa ngidupin burung yang udah dicacah-cacah. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Apa anehnya? Oh cuman perjalanan doang, nggak ada yang aneh gitu loh. Kalau Allah menghendaki subhanalladzi, nggak ada yang aneh. Dan nggak perlu juga dimasukkan ke dalam logika akal, nggak usah. Oh dia berjalan dengan kecepatan cahaya, nggak usah, itu pada mukjizat gitu loh. Kan ada orang zaman sekarang itu kan, coba menghubungkan dengan sains itu, nggak usah, itu mukjizat, nggak perlu dipikir sama akal. Kalau mukjizat itu akal lo tuh nggak nyampe. Ya, kalau mau diakalin itu kan kata kuncinya tadi kan memperjalankan, betul. Itu apakah dia duduk, apakah dia jalan tuh Walau alam bisawab, pokoknya memperjalankan kan. Dia jalan atau duduk atau tidur itu walau alam bisawab. Yang penting dia diperjalankan, betul. Tapi sama fisiknya. Lah iya. Nah ini pertanyaannya. Dia makanya saya tanya ngomong sama itu. Contoh lagi inilah yang dilogikakan. Dulu belum ada pesawat, Bapak memperjalankan saya ke Padang, diperjalankan oleh pilot. Nah, kalau intinya analoginya gini. Kalau analogi Ada seekor semut, ada seekor semut nih, bilang sama temennya, ya kan, gua kemarin habis dari US, ya kan, dari New York. Hah, gini lu, gimana caranya dari New York? Nah, lu jalan dari sana ke sini aja butuh seminggu. Ke New York bilang, kenapa? Oh ternyata semut ini nempel di koper gitu, ikut dia ke New York karena balik lagi ke sini gitu. Dia cerita, di New York begini, kira-kira begitu gambaran analoginya para ulama begitu. Nah, jadi Rasulullah itu diperjalankan kira-kira ditempelin gitu kan sama Allah, kekuasaannya cus, udah nyampe gitu, balik lagi nggak ada masalah, cuma sehari. Naik buruk dan sebagainya gitu. Tapi nggak usah dilogikan tadi itu, kecepatan cahaya begitu ya, ke galaksi terdekat aja dari sini
ke galaksi Andromeda itu butuh 4 tahun perjalanan dengan kecepatan cahaya. Udah nggak usah dilogikain gitu. Nggak nyampe, otak ente nggak nyampe. Itu kalau logikain. Terus lupa tadi Pak Ijul tanyakan sama badannya enggak? Kan di sana nggak ada oksigen. Ya kan, orang astronot aja pakai baju astronot, mesti napas pakai oksigen, nggak usah dilogikain gitu. Otak ente nggak nyampe gitu. Karena kalau Allah menghendaki apa sih yang nggak terjadi kan begitu, gampangnya gitu. Kayak misalnya Nabi Musa membelah laut, terus dilogikain, logikanya gimana? Oh, ada angin kencang yang bertiup, wah, sehingga lautan terbelah. Nggak usah dilogikain, Tom. Nggak nyampe otak ente gitu. Kalau logika misalnya ada angin, kan ada juga tuh yang berusaha tuh artikelnya tuh ya kan menggunakan sains itu kan, wah ada angin berembus kencang, jadi laut terbelah. Emang cuma laut doang yang terbelah, lah ikan-ikannya bagaimana? Kalau angin itu kencang, harusnya ikan pada loncat dong. Ini kan nggak loncat, tetap aja hidup ada di sini sama di sini terpisah. Batu-batunya nggak ada tuh yang berterbangan. Kalau misalnya angin, harusnya batu-batu kan ikut berterbangan, bukan cuma airnya doang yang terbelah. Kenapa cuma airnya doang terbelah? Airnya nggak kesemprot ke sono gitu kan, ke daratan sebelah sono. Nggak ada, cuma terbelah doang. Kalau angin yang kencang bertembus kan pasti batu-batu ikut loncat ke sana kan, ikan-ikannya loncat ke sana. Kemudian airnya juga pasti udah nyemprot ke sana gitu. Ini nggak ada, cuma terbelah. Ya kan? Itu pun sementara. Kok bisa anginnya, kalau punya angin, kok bisa anginnya diatur? Begitu umat Nabi Musa dan Bani Israel itu lewat ke sono, Fir'aun lagi di tengah-tengah, kok bisa nutup lagi? Ya. Kalau iya angin, berarti kan ada yang ngatur angin itu, bukan peristiwa alam. Jadi nggak usah dilogikain, nggak masuk di akal, nggak bakal nyampe, akal ente nggak bakal nyampe. Karena apa? Subhan tadi, mukjizat. Kalau udah ngomong subhan, itu mukjizat. Kalau mukjizat, ya nggak masuk akal lah. Gimana orang mati bisa hidup? Gimana burung yang udah dicacah-cacah bisa nyatu lagi? Gimana orang dibakar hidup nggak apa-apa, gitu kan? Udah nggak masuk akal. Mau diakal-akalin kayak gimana? Nggak bisa. Apalagi tadi keluar angkasa, berarti mesti ada oksigen di sana, gimana? Makanya ada ulama yang bilang itu cuma ruhnya doang, nggak usah dipikirin mau ruhnya, mau jasadnya, itu terserah Allah. Kalau Allah mau bisa-bisa aja sama jasadnya. Orang hidup nggak perlu oksigen, orang hidup perlu oksigen karena Allah tetapkan lu butuh oksigen. Jika aturan itu diambil, iya. Nah iya. Sama aja kayak Nabi Ibrahim dibakar, ya kan? Logikanya api itu ngebakar kulit. Sunahnya kan begitu, sunatullahnya. Tapi kalau Allah bilang, ya naru kuni badan wasalaman al Ibrahim, air api dingin kamu, dan berikan salam pada Ibrahim. Mau ngomong apa? Yang kebakar adalah hanya kayu bakarnya doang, kayu bakarnya habis kebakar. Kayu bakar yang melingkupi Nabi Ibrahim habis kebakar. Tapi Nabi Ibrahimnya malah kedinginan, dingin, sejuk gitu. Gimana? Udah nggak bisa otak-atik itu, mau pakai ilmu sains apa juga nggak bisa. Kalau Allah perintahkan dingin, ya dingin. Khusus buat Ibrahim, buat kayu bakar enggak. Kayu bakarnya habis kebakar. Begitu kayu bakarnya habis, tinggal asapnya doang, ngepul, udah nggak ada api. Tiba-tiba gibrik. Nabi Ibrahim keluar, tutuk. Oh, orang kan kaget semua loh. Kok bisa lah? Ya bisa. Subhan tadi, Maha Suci yang menentukan seperti itu. Jadi nggak usah dipikirin ruhnya doang sama badannya. Udahlah. Pokoknya kita nggak tahu peristiwanya gitu. Ya kan, yang jelas kisahnya itu panjang lebar. Bagaimana Rasulullah menyaksikan surga dengan segala kenikmatannya, Rasulullah menyaksikan juga neraka dengan segala kedahsyatan siksaannya dan seterusnya kita semua, dan membawa oleh-oleh, sholat
5 waktu. Itu sebabnya sholat ini merupakan sebuah oleh-oleh istimewa, ya kan? Kenapa? Karena langsung oleh Allah diperintahkan. Saking pentingnya sholat ini sampai-sampai perintahnya tidak lewat malaikat Jibril, langsung dipanggil sono. Itu menunjukkan betapa pentingnya. Ibaratnya kita nih mau ada perintah dari presiden gitu. Biasanya kan cuma lewat mensesnek, kasih surat kan, berkop ulama Garuda, biasanya gitu. Enggak, panggil, suruh ngadep gue mau ngomong langsung sama dia biar jelas, biar clear, kira-kira gitu. Saking itu pentingnya, biasanya Jibril yang datang ini enggak langsung dipanggil. Itu pun mestinya 50 waktu. Kita bersyukur nih cuma 5 kali sehari, coba kali 50 kali sehari gimana ya kan? Rohman gempor tuh imam baru juga subuh selesai tadi kan 10 menit kemudian wah sholat lagi gitu kan, imam lagi terus 50 kali, ayo gempor sholat 50 kali sehari. Nah, bayangin tuh, untungnya cuman 5 kali. Itu pun 5 kali banyak ya. Nah, bolong-bolong, banyak yang bolong ya. Mungkin kita ya yang jamaah staf di sini nggak bolong, tapi coba perhatikan, pastikan paling tidak ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau diri kita sudah merasa bisa, pastikan keluarga kita. Itu perintah Al-Quran. Jangan cuma selamat diri sendiri aja. Anaknya, istrinya, cucunya, ada punya cucu, pastikan mereka semua melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan kalau kakeknya udah rajin ke masjid, cucunya kagak sholat, anak kagak sholat, dibiarin aja. Jangan, perintah Al-Quran, ku anfusakum, lindungilah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naron dari api neraka. Pastikan nasihati mereka, ajak mereka. Walaupun nggak bisa ke masjid, di rumah pastikan sholat jangan ditinggalkan. Tuh, jangan cuma selamat diri sendiri, karena kembali lagi, semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Saat kita berangkat ke masjid, sementara anak kita, cucu kita tidak sholat subuh, kita ikut dosa. Jangan lupa itu. Kita punya kewajiban untuk mengingat, kecuali kita sudah bangunin, tapi dia nggak bangun-bangun, kita sudah paksa, nggak bangun-bangun juga, ya itu urusan lain. Coba ada analogi lagi sederhana. Analogi sederhana lagi mengenai sholat ini. Bayangkan rumah kita kebakaran. Terus anak kita lagi molor di dalam rumah, kira-kira apa yang kita lakukan? Hah? Apakah kita diamin aja, kasihan lagi tidur, biarin aja lah, gitu? Kira-kira gitu nggak? Hah? Ya, misalkan nih rumah kita kebakaran, ada anak kita lagi tidur di situ, ya kan? Dibangunin nggak bangun-bangun, kira-kira gimana? Apakah dibiarin aja? Biarinlah, bodo amat. Nggak bangun-bangun, susah dibangunin, mau kebakaran kayak, mau apa kayak, bodo amat misalnya gitu. Kira-kira ada nggak yang gitu? Nggak ada. Saat rumah ini kebakaran dan kita melihat ada anak kesayangan kita tidur, cucu kesayangan kita tidur di dalam itu, pasti akan dibangunin dengan cara apapun, disiram kayak, mau diseret kayak gitu. Pokoknya lu bangun, kalau nggak lu mati kebakaran di rumah, gosong nanti. Saking kita sayangnya sama anak, sama cucu, sama istri. Nah, dengan adanya kebakaran api di dunia aja, kita udah sebegitu. Kenapa kita nggak bayangkan bahwa api itu adalah api di neraka nanti? Karena banyak dari kita yang nggak ngeh.
bahwa kewajiban untuk menyelamatkan keluarga kita dari api neraka juga merupakan kewajiban kita. Jangan sampai mereka semua nanti terjerumus ke dalam api neraka gara-gara kita membiarkan mereka tidak sholat, seolah-olah sholat itu hal yang udahlah biarin masih muda misalnya gitu kan, biar aja masih muda, ntar juga kalau udah tuaan dia sholat sendiri. Enggak gitu, harus dibiasakan dari muda itu justru untuk melaksanakan sholat. Nah, betapa pentingnya sholat sampai-sampai Nabi mengatakan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman taraka faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka agamanya tegak. Jadi orang yang menegakkan sholat itulah orang Islam. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka runtuhlah agamanya. Artinya kalau orang nggak sholat, kata Nabi, apa bedanya sama orang kafir? Itu yang membedakan orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Bukan kopiah, bukan sarung, bukan baju koko, bukan, tapi sholat. Coba kita perhatikan, di saat kita ada acara di kantor misalnya, kemudian azan terdengar, zuhur misalnya, kelihatan tuh, begitu ada wudhu, dia orang Islam, gitu, tanpa kita harus nanya, agama lu apa? Enggak, lihat aja, waktu azan sholat nggak? Zuhur, perhatiin jam 1, jam 2, belum sholat juga. Sampai asar, kagak sholat juga. Oh, non muslim kali, tuh kan masih kita juga begitu. Bukan orang Islam kali, dia nggak sholat. Karena kalau orang Islam nggak sholat, itu makna dari hadis yang tadi itu. Jadi betapa pentingnya sholat sampai-sampai Allah panggil Rasulullah menghadap langsung menerima perintah sholat. Dan saking pentingnya sholat sampai-sampai diskonnya gede banget. Udah gue kasih diskon deh habis-habisan, yang penting lu sholat ya. Gitu kira-kira maknanya. Dari 50 waktu gue kasih diskon tuh, dari 5 waktu berapa persen itu? Kalau dari 5 waktu jadi 25 kan udah 50%. Ini dari 50 menjadi 5. Itu udah diskonnya, diskon pol-polan tuh, gede banget diskonnya. Udah lah, yang penting kira-kira seolah-olah Allah mau mengatakan, udah deh, yang penting lo sholat ya. 5 waktu nggak apa-apa dah. Gitu. Kenapa? Karena ini penting banget. Menunjukkan kamu beribadah kepada saya, kamu menyembah saya. Dan saya mengakui kamu identitasmu adalah Muslim. Itu identitas. Pentingnya sholat itu adalah karena sujud, ruku itu ibadah yang paling basic dalam rangka pengakuan kamu bahwa saya Tuhan dan saya mengakui kamu sebagai orang Islam. Gitu. Saking pentingnya sampai-sampai diskonnya gila-gilaan gitu, diskon gede-gedean dari 50 menjadi 5. Ya kan? Perjalanannya pun luar biasa, nggak tanggung-tanggung sampai ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Langit 7, tempat yang paling tinggi yang tidak ada lagi tempat setelah itu Sidratul Muntaha, udah mentok tuh pol. Udah di atas itu udah nggak ada lagi, arsy nggak ada, udah pol udah nggak ada lagi tuh. Jadi kata Nabi di dalam hadisnya, langit pertama ini, bumi ibaratnya sebuah cincin yang dilempar di padang pasir. Kalau dibandingkan langit yang kedua, tuh. Jadi kalau langit pertama ini ibaratnya cincin, maka langit kedua itu ibaratnya padang pasir. Itu perbandingannya. Dan langit kedua sama juga dibandingkan langit ketiga. Ibaratnya cincin, langit ketiga padang pasir. Langit ketiga dengan langit keempat begitu juga. Bayangkan langit ketujuh dengan langit pertama kayak apa perbandingannya itu? Ya kan? Karena langit ketujuh dengan langit keenam ibaratnya cincin di padang pasir. Tuh.
Apalagi bumi kecil banget ya, apalagi kita manusia gitu, udah kayak virus, kecil banget. Bumi aja kecil banget. Pesawat Voyager, kalau coba lihat di Google tuh, pesawat Voyager 1 yang diluncurkan pada tahun 1960-an. Sekarang sudah melewati planet Pluto. Udah berapa puluh tahun itu terbang. Sebelum lewat Jupiter, dia memotret bumi. Dia membalikkan kameranya, bumi dipotret dari Jupiter. Cepret. Apa yang terjadi? Yang terlihat ada sebuah titik berwarna biru pucat. Itulah bumi kita. Disitulah tempat kita hidup. Disitulah tempat kita merasakan kebahagiaan, kenikmatan. Disitulah tempat yang diperebutkan, yang nggak ada orang nggak mau keluar dari itu, nggak ada. Sekecil itu, seuprit. Difoto oleh Voyager 1. Tuh, bayangin betapa luasnya jagat raya ini. Apalagi langit ke-7 sudah muntaha. Dan Rasulullah melakukan perjalanan ke sana. Betapa jauhnya itu, yang nggak masuk akal lah, kalau diakal-akalin memang nggak masuk akal. Gimana? Kira-kira seperti itu. Jadi pesan saya dan juga kepada diri saya sendiri ini, ayo kita sama-sama di bulan Rajab ini mulai meningkatkan ibadah kita, mulai meningkatkan terutama sholat, baiki. Jangan lupa juga ajak anak dan juga cucu, keluarga. Jangan nanti rame ke masjid hanya pada saat taraweh doang. Taraweh baru pada ke masjid. Taraweh, saya yakin tuh bulan puasa tuh nggak ada yang berani ninggalin sholat. Kenapa? Takut batal puasanya. Sia-sia puasa itu. Kalau puasa iya, sholatnya bolong misalnya. Subuh kagak sholat, sahur iya, tapi puasa. Itu buat apa ya puasa gitu? Sholatnya kagak. Nah itu pastikan kepada keluarga kita, anak-anak kita, cucu, dan seterusnya. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita semua, khususnya diri saya sendiri, bisa memperbaiki diri, mulai menanam ya kan, benih supaya di Ramadan nanti kita bisa memanen ya. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Anto. Anto duluan. Ya, enggak. Mengenai perintah sholat 50 jadi 5 itu ada beberapa yang pernah saya dengar. Jadi kayak Rasulullah itu nggak sami nawatona gitu. Disuruh 50, ketemu sama yang ketemu ya kan, sama Nabi Musa sudah gitu kan. Kok kayak nggak sami nawatona nih kan gitu. Ada yang bilang bahwasanya itu hadisnya bagaimana gitu. Itu gimana tuh Pak? Saya rasa sih kan itu loh, sahih lah ya hadisnya gitu. Kenapa ada peristiwa itu? Dia bilang bahwasanya coba yang ditanya sama Musa itu Israeliat tuh. Itu gimana? Ya. Minta diskon ya. Kalau disebut Rasulullah nggak sampai nama atona, saya nggak setuju. Rasulullah sampai nama atona. Begitu 50, oke. Langsung kan berangkat turun. Langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim, langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Yang nggak protes siapa ya? Nabi Musa protes. Karena yang ngomong Muhammad, lu yakin? Gitu bahasanya dia. Bani Israel kan begitu tipenya, banyakkan komplain. Kan jadi bakal orang banyakkan komplain itu Bani Israel, ya kan? Muhammad, 50 waktu kalau ya aneh yakin ente yang bisa, kata Musa begitu kisahnya. Tapi umat ente, dan harap. Emang ente mau masuk surga sendiri? Kira-kira kalau didialogkan begitu. Aneh yakin ente yang bisa, umat ente coba lihat aneh nih Bani Israel dulu, ya kan susah ngaturnya, itu. Udah diselamatin dari
Laut Merah dibelah segala macam, tetap aja nyembah Samiri. gitu kira-kira kan kurang bukti apa coba, ya kan? Udah deh, minta sono diskon. Jadi yang minta diskon Nabi Musa. Rasulullah kan sini lihatnya junior, kakak pertama siap, gitu kira-kira kan? Nggak, dia walaupun dia nabi, tetap aja ada senior yang bilang, ente kan masih ospek, kira-kira gitu, ya kan? Aneh nih, senior ente udah tahu, ya kan? Pengalaman dah, ya kan? Kalau itu, kalau ente penyakit aneh bisa, anak buah ente bagaimana? Bisa nggak? Jangan sampai nanti tanggung jawab di akhirat, ya kan? Kan dia yang tanggung jawab kalau sampai banyak yang bolong-bolong sholatnya, yang tanggung jawab kan Rasulullah juga. Wassalam. Mau diskon? Gitu, diskon. Jadi yang minta siapa? Musa sebenarnya. Rasulullah karena melihat senior gue nih, gitu, nggak enak ya. Oh iya bener juga ya. Ya udah balik dah, gitu. Coba semua aja. Boleh kok, emang boleh? Boleh. Belum gua aja kena petir dihidupin lagi, hidup kok gitu. Kan ada ya Al-Quran tuh kisahnya, ya kan? Sambar petir mati semua karena pengen melihat Allah umatnya tuh ya. Pokoknya gue nggak mau ngikutin Ten Commandment Nabi Musa sebelum saya melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Gitu. Coba marah Allah digituin, kurang aja, disambar petir mati semua. Begitu mati Nabi Musa komplain, ya Allah kok mati semua? Lah umat gue ntar gimana gitu? Hidupin lagi deh. Oh hidupin lagi. Iya hidupin lagi lah. Hidupin lagi sama Allah tuh. Bayangin bisa begitu kelakuannya. Jadi yang sebenarnya nggak sambil watonah itu ya Musa ini. Tapi Allah itu seneng sama Nabi yang begitu. Itu seneng juga. Musa tuh apa juga maunya dia dikabul tuh. Maaf ente kabul. Gitu. Itu hebatnya Nabi Musa, kelebihannya. Ya kan? Maka Nabi Musa tuh Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, bayangin. Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran itu Musa, bukan Ibrahim, bukan Muhammad, bukan Isa, bukan Musa. Coba kalau cari kata Musa di dalam Al-Quran paling banyak itu, ribuan. Karena orang unik. Berani protes sama Allah, kecuali Musa nggak ada yang lain yang berani protes. Ibrahim kan sampai nama Allah. Nabi Muhammad juga sama nama Allah sebenarnya kalau nggak dipengaruhi sama senior. Senior nih aneh gitu. Siap. Ya kan kakak pertama, kakak kedua gitu. Suhu, bukan suhu lah kakak pertama, kakak seperguruan dong. Siap. Kakak pertama laksanakan gitu, ngadep lagi. Ya Allah gini-gini. Oh, Allah tahu. Bisa ada kerjaan gitu, nggak tahu kamu, Allah tahu. Bisa ada kerjaan. Ya udah, gitu kan. Kasih 5 kurangin. Balik terus dia bolak-balik. Terakhir apa ya? Maaf ya kakak senior, bukannya aneh nggak mau, malu gitu. Malu dong. Tinggal 5. Nah kalau balik lagi 0 dong gitu. Jadi Rasulullah juga logika kan. Nah, tiap kali gua ke sono dikurangin 5. Sekarang udah tinggal sisa 5 nih Musa. Kalau gua kesini lagi, ntar kalau 0 gimana ya? Malu dong gua, seolah-olah gua nolak kan begitu. Udah deh, udah mentok ini. Gitu. Udah 5. Balik lagi ke sana, ntar kalau diskon 5 lagi 0 dong. Terus ngapain mah kesini jauh-jauh? Naik buruk gitu kan. Kesana jauh cuma 0. Malu lah gue. Ya udahlah santai gitu. Udah jadi Musa ini. Itulah yang mempengaruhi gitu. Mungkin maksudnya Musa minta kurang lagi ya 5 tinggal 1 aja lah ya kan. Iya tapi Rasulullah kan bilang setiap kali balik dikuranginnya 5 ya kan. Kalau gue kesana lagi enggak. Ntar kalau kasih 0 kan Allah kan maha baik gitu kan. Kalau kasih 0 gimana? Nggak enak lah gue jauh-jauh ke sini ke dapat oleh-oleh apa gitu kira-kira. Dimakan doang aja lah minta. Gimana? Waktunya sholat sebelum Isra Mi'raj itu sama dengan berapa kali sih Pak dalam waktu? Nah, waktu sholat sebelum Isra Mi'raj itu di dalam Caranya sama seperti di dalam surah belum, caranya belum sama. Makanya waktu itu Rasulullah tuh sholat
ada riwayat yang mengatakan sholatnya sambil jinjit dan sebagainya gitu loh. Sholatnya juga ngadepnya beda kiblatnya. Nah, saya juga kurang persis tahu ya. Cuman perintahnya waktu itu di surat Al-Isra juga, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana masyhuda. Nah, sholatnya sholat subuh doang. Sholat malam qiyamul lail sama sholat subuh. Qiyamul lail lah, subuh belum, qiyamul lail doang. Kayak waktu itu para sahabat kalau malam pada bangun qiyamul lail. Sholatnya itu sih menurut riwayat para ulama. Nah, tata caranya gimana? Ya Allah alam, saya juga nggak tahu ya. Tata caranya gimana? Karena yang pasti malaikat Jibril belum turun untuk ngajarin Nabi untuk sholat. Sebelum Isra Mi'raj memang ada perintah sholat, cuman ya itu riwayat para ulama itu cuman qiyamul lail aja. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin sudah masuk waktu syuruk. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.